Tapi pada akhirnya akunnya ini diubah. Di tengah kabar bahagia, kita justru mendapatkan kabar yang buruk juga. Dennis Secret Number. Dennis kan pernah bilang kalau dia pun juga pengen bisa ke Indonesia. Ini kenapa sih Mnet itu membawa trainee-trainee ini ke rumahnya Dayot? Sebenarnya yang akan debut itu adalah 12. Hal itu dikarenakan Annyeonghaseyo Chungidul, Yusuf Kim Imida, welcome back to my YouTube channel. Gimana sih kabarnya hari ini? Baik-baik aja dong ya. Dan bagi semua yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja, keep fighting guys, don't give up. Well, untuk hari ini kita akan ngebahas tentang topik-topik yang lagi hangat banget diperbincangkan oleh para K-popers. Apa aja sih topiknya? Wait, tahan dulu dong. Sebelum kita bahas bersama-sama, aku mohon nih sama kalian, yuk bantu perkembangan channel aku dengan cara subscribe, bunyi loncengnya, serta like, comment, dan share-nya juga dong. Tanpa basa-basi lagi, mari kita bahas berita selengkapnya. Well, untuk topik pertama, kita akan mulai dulu ngebahas tentang TikTokers yang kemarin itu menjadi viral karena dia ini mengaku, oh aku udah lulus Island. Nggak tahu sih itu beneran, ngeprank, atau iseng, atau jahil, nggak tahu juga. Intinya, apa yang dilakukan oleh dia itu menjadi viral dan menjadi topik gibahan oleh netizen Indonesia. Nah, untuk informasi aja ya guys, Believe Live itu akan segera melanjutkan Island season kedua untuk membuat girl group. Oleh karena itulah mereka akan segera melakukan audisi. Bukan segera sih, tapi audisinya sudah dilakukan. Adapun bagi kalian yang pengen ngikutin audisinya adalah harus memenuhi persyaratan seperti yang berikut ini. Yang pertama adalah seorang remaja wanita yang lahir minimal pada tahun 2000 dan maksimalnya adalah lahir di tahun 2009. Audisi ini juga diadakan dalam skala internasional sehingga bisa diikuti oleh kalian-kalian semua tanpa memandang agama, kebudayaan, dan yang lainnya karena audisi ini diadakan dengan tujuan untuk industri seni. Dan saat ini terdapat 3 kategori yang bisa kalian pilih, mulai dari vokal, rap, dan juga dance. Apabila kalian lolos dari audisi tersebut, maka nantinya kalian itu akan disertakan dalam Island 2. Tidak sampai di situ saja, kalian juga perlu mempersiapkan persyaratan 2 video yang berisi tentang video perkenalan diri kamu secara lengkap, dan juga video yang menampilkan bakat kamu sesuai dengan kategori yang telah dipilih. Nah, ketika kalian membuat video perkenalan, kalian itu bisa memperkenalkan diri kalian ke dalam salah satu dari 4 bahasa yang diperbolehkan, yaitu bahasa Inggris, Korea, Cina, dan juga Jepang. Dan untuk audition timeline-nya dapat kalian lihat ya, itu ada 3 tahap. Jadi ronde pertama itu dimulai dari tanggal 27 September hingga 10 Oktober 2021. Ronde kedua nanti adalah real-time video call audition yang akan dilakukan pada tanggal 24 Oktober hingga tanggal 21 November 2021. Yang mengikutinya adalah para peserta yang lolos di audisi tahap pertama nih guys. Dan untuk audisi komprehensif putaran ketiga adalah individual notification. Jadi sekarang udah tahu dong ya audisinya kayak gimana? Jadi dikarenakan hal ini banyak sekali dari netizen yang kemarin itu memperhatikan banget bagaimana seorang TikTokers di Indonesia yang mana dia mengaku bahwa dia itu akhirnya lolos di Island Season 2. Dan dia itu bingung bagaimana dengan hijabnya karena dia di sini itu menggunakan hijab guys. Nah, pengakuan dari cewek ini ngebuat netizen itu bertanya-tanya, emang bener nggak sih dia itu keterima di Island Season 2? Audisi tahap pertama aja masih berlangsung guys, oke? Masih berlangsung sampai tanggal 10 Oktober. Tapi dia udah diterima. Cepet banget kan ya? Jadi kita itu berpikir, emang secepat itu ya orang dinyatakan lolos audisi? Secepat itu banget guys ya. Dan cinggu setelah videonya menjadi viral, banyak sekali dari netizen yang mulai mempertanyakan hal itu kepada dia secara langsung. Udah banyak banget komentar-komentar di videonya, dan videonya juga udah ditonton ratusan ribu orang guys, serius. Tapi pada akhirnya akunnya ini diubah menjadi private. Dan ini juga menimbulkan tanda tanya yang besar lagi di hadapan para netizen. Apakah dia di sini cuma ngibul doang? Kalau dia emang benar-benar keterima, seharusnya dia juga memberitahu hal itu dong ya kepada netizen-netizen yang lain, sehingga dia juga tidak dihujat gitu oleh netizen yang sudah percaya dengan apa yang telah dia katakan. Dan di sini netizen juga ternyata kayak menemukan videonya yang tanpa hijab. Nggak tahu juga apakah video tanpa hijab itu diambil sebelum dia memutuskan untuk memakai hijab untuk selama-lamanya. Kita juga tidak tahu, tapi ternyata video itu ditemukan di akunnya deh kayaknya guys. Tahu kan ya netizen Indonesia itu kayak gimana? Netizen Indonesia itu loh udah kayak detektif banget. Apapun yang kalian sembunyikan akan ditemukan oleh mereka dalam sekejap. Terutama kalau kalian nyimpennya di sosial media, of course, mereka itu akan dapat menemukan hal tersebut dengan benar-benar cepat banget. Jadi emang susah banget ngibulin netizen Indonesia. So, gimana menurut pendapat kalian tentang TikTokers yang tadi? Apakah dia emang benar-benar keterima atau cuma ngeprank doang? Langsung aja komen di kolom komentar. Dan sekarang kita akan masuk ke topik yang kedua. Kali ini kita akan membahas tentang kabar baik dan juga kabar buruk untuk Lucky. Well, Cinggu, seperti yang kalian tahu bahwa Secret Number akhir-akhir ini itu mendapatkan banyak sekali hal yang baik. Oke, banyak banget hal baiknya. Dan di video sebelumnya aku juga sudah ngebahas tentang hal tersebut. Kabar baik pertama adalah nama Secret Number itu makin gede loh guys. Terbukti dari bagaimana mereka ini menang di TMA.
kemarin mereka itu bahkan menang 2 trofi sekaligus dari Cina dan juga Jepang, bukan dari Indonesia. Seperti yang kita tahu bahwa banyak orang itu bilang Secret Number ini besarnya doang di Indonesia, tapi kemarin mereka menang di Cina dan juga Jepang. Itu gimana nih? Dan yang kedua, kalau aku lihat sekarang di YouTube, itu udah banyak banget tuh guys komunitas dance yang sudah mulai ngedance coverin lagu-lagu dari Secret Number. Mulai dari yang Hoodies sampai Got That Boom. Itu udah banyak banget yang nge-coverin dance mereka. Ini tuh bukan dari Indonesia saja yang nge-coverin, tapi juga netizen-netizen yang berada di luar negeri sana, mulai dari Jepang kemarin aku lihat, itu sudah mulai nge-notice tentang Secret Number. Ini membuktikan bahwa nama Secret Number sekarang perlahan mulai gede guys. Dan gak hanya tentang kesuksesan dari grupnya saja, tapi di sini salah satu membernya yang berasal dari Indonesia yaitu Dita Karang juga seperti kebanjiran job. Setelah sebelumnya kayak sempat di endorse gitu ya kan, udah jadi brand ambassador nggak sih di Nasipik. Habis ini Dita Karang juga kebanjiran job, mulai dari jadi MC di acara Time Out. Jadi buat yang belum tahu, Time Out ini merupakan sebuah acara atau program original dari Star TV. Dalam program itu, Dita akan bersama dengan Gura Kim. Lalu ada juga Minchong, dan yang terakhir adalah Woods. Selain itu, ada hal yang belum dikonfirmasi sih mengenai Good Friends Season kedua yang kemungkinan Dita akan ikut dalam program tersebut. Meski memang belum dikonfirm, ini tuh udah heboh banget di TikTok. Di TikTok terdapat video yang menampilkan Dita bersama dengan Yuki Kato, Mas Hansol, dan yang satu ini aku nggak tahu, kurang kenal juga guys. Jadi dikarenakan hal itu, banyak yang menduga mereka ini melakukan syuting untuk Good Friends Season kedua. Kesimpulannya adalah akhir-akhir ini banyak sekali kabar baik mengenai Secret Number dan ini tentu membuat para penggemar menjadi senang. Senang nggak? Tentu, senang banget dong ya. Dan hal yang paling ngebuat penggemar paling senang tahu nggak apa? Secret Number akan segera melakukan comeback. As you know guys, bahwa Secret Number ini udah lama banget vakum. Dan para penggemar itu sudah banyak banget yang rindu sama Secret Number. Dan setelah mendengar Secret Number mau comeback, siapa yang nggak bahagia coba? Bahagia banget dong ya. Tapi di tengah kabar bahagia, kita justru mendapatkan kabar yang buruk juga. Dennis Secret Number dikabarkan tidak akan ikut berpromosi dalam comeback Secret Number kali ini, dikarenakan masalah kontrak seperti itu. Jadi, untuk saat ini, agensi dari Secret Number yaitu Fine Entertainment dan juga Dennis sedang melakukan perundingan gitu terhadap masalah kontrak. Dan kita juga tidak tahu bagaimana keputusannya. Tapi Cinggu, ada hal yang serem loh dari hal ini. Kalian tahu nggak, sebelumnya itu ada akun Twitter, nama akun Twitternya adalah @Senu_Project. Itu telah memprediksi bahwa nanti akan ada member yang keluar dari Secret Number. Dan setelah member ini keluar, Secret Number ini akan menambahkan 2 member baru ke dalam grup tersebut. Dan cuitan itu dirilis pada tanggal 28 September. Sedangkan pengumuman dari Fine Entertainment dirilis pada tanggal 30 September. Mana yang duluan? Ramalannya guys yang duluan. Jadi ini yang ngebuat para penggemar itu kayak was-was banget untuk saat ini. Mereka tuh khawatir banget Dennis ini akan keluar dari Secret Number. Dan setelah pengumuman dari Fine Entertainment ini dipublikasikan, akun tersebut kembali menuliskan, kita tinggal tunggu aja ya bagaimana pengumuman 2 member yang akan ditambahkan. Creepy banget kan guys? Dan di sini aku juga punya obrolan dari para laki yang sudah saling curhat satu sama lain di Twitter kalau nggak salah. Jadi mereka di sini saling menguatkan dan juga saling meyakinkan satu sama lain untuk terus mendukung Secret Number apapun yang terjadi. Kan selama ini kita ngefans Secret Number kan belum pernah ketemu sama sekali kan. Dan semua Loki juga pasti harapannya satu, pengen ketemu, pengen nonton konsernya langsung. Dennis kan pernah bilang kalau dia pun juga pengen bisa ke Indonesia, bisa ketemu langsung sama kita. Aduh. Iya, nggak apa-apa. Gemeter dong. Iya, nggak apa-apa. Tarik napas. Tarik nafas dulu. Dennis juga pernah bilang kalau dia pengen ke Indonesia, pengen ketemu sama kita semua. Tapi tiba-tiba hari ini ada pengumuman kalau Dennis, ya semua tahu pengumumannya kayak gimana. Jadi ya aku cuma pengen pesan ke semuanya, apapun nanti yang aduh suaraku getar banget ya. Apapun nanti yang dipilih Dennis, apapun nanti yang diputusin sama Dennis, kita harus bersiap-siap mulai sekarang. Entah itu bakal jadi keputusan berat buat dia dan keputusan berat buat kita semua juga, tapi kita harus tetap bersiap. Jadi apapun nanti, please banget aku minta ke semuanya jangan pernah tinggalin Secret Number, karena ya itu seperti yang dibilang teman-teman tadi, kalau Secret Number itu masih kecil banget, kita masih perlu buat angkat mereka lagi, kita masih perlu naikin mereka lagi. Itu aja sih.
Buat teman-teman yang nangis, mohon maaf ya. Aku dari tadi nangis juga. Udah itu aja sih Mbak Risa, makasih. Well, jujur aku juga sebagai netizen sangat sedih dengar kabar yang satu ini. Aku juga sangat sedih banget kalau ada salah satu member yang keluar dari girl group manapun atau boy group manapun. Aku juga pasti sangat sedih banget. Tapi kita balik lagi ya, kita itu cuma netizen biasa, cuma penggemar biasa. Kita juga tidak bisa melakukan hal yang lebih kecuali terus mendukung mereka. Apapun yang akan terjadi sama Secret Number kedepannya, aku sih berharap mereka itu dapat terus sukses. Apapun yang dipilih oleh Dennis ataupun agensi, kita berharap itu yang terbaik untuk kedua belah pihak. Keep fighting guys. Dan untuk topik yang terakhir, sekarang kita akan membahas tentang salah satu kontestan dari Girls Planet 999, yaitu Dayon, yang dikritik oleh netizen. Dan kalau nggak salah ya, di Weibo itu katanya mendapatkan banyak sekali hujatan nih guys. Apa yang terjadi dengan Dayon? Jadi Dayon ini merupakan salah satu kontestan yang menurut aku punya peringkat tertinggi ya. Dan kemarin kalau nggak salah dia itu hampir number one loh guys. Tapi masih yang unggul sekarang itu adalah Shen Xiaoting. Bener nggak sih pengucapan namanya? Ntar kalau salah koreksi di bawah ya. Oke, kalau kita berbicara mengenai Dayon, banyak sekali yang mengkritik Dayon dan juga memberikan hujatan kepada Dayon karena Dayon ini dianggap sebagai anak emasnya Mnet. Banyak sekali dari netizen itu menganggap bahwa beberapa belakangan terakhir Dayon ini seperti dipush oleh Mnet dan juga sangat ditonjolkan oleh Mnet. Salah satunya adalah dikarenakan bagaimana episode sebelumnya. Jadi di episode sebelumnya kita melihat bahwa kontestan-kontestan yang berada di Girls Planet itu akan menuju ke suatu tempat. Namun di sini ada beberapa kelompok dari trainee itu kayak mendatangi rumah Dayon. Dan di kelompok tersebut itu nggak ada Dayonnya. Dan ini yang membuat banyak netizen berpikir, ini kenapa sih Mnet itu membawa trainee-trainee ini ke rumahnya Dayon untuk makan sushi. Sedangkan yang lain itu banyak banget kegiatannya, yang mana kegiatan mereka-mereka ini lebih asik gitu dibandingkan di rumah Dayon yang cuman makan sushi. Dan yang paling diperhatikan oleh netizen sini adalah tentang nggak ada Dayon di sana. Kayak aneh gitu loh guys. Mungkin kalau ada Dayon nggak terlalu aneh gitu ya kan. Tapi di sana itu nggak ada Dayon sama sekali. Terus yang dipertanyakan oleh netizen, tujuan dibawa trainee-trainee ini ke rumah Dayon buat apa gitu kalau nggak ada Dayonnya di sana. Dan hal ini juga menjadi topik perbincangan hangat di Weibo. Kita juga tidak bisa menutup mata tentang hal itu, tapi ini juga menjadi hal yang benar-benar serius banget guys. Dan ini juga memberikan efek yang besar banget untuk Dayon sendiri. Kalau secara logika orang-orang ya, banyak yang berpikir bahwa Dayon ini akan mendapatkan banyak attention. Tapi di sisi lain, impact negatif untuk Dayon itu ada loh guys. Impact negatifnya adalah dia itu akan dianggap sebagai anak emas dari Mnet. Dan biasanya kalau udah dianggap anak emas, biasanya banyak orang yang akan mengkritik Dayon gitu. Banyak yang akan hujat dia gitu. Padahal yang punya program kan Mnet. Si Dayon ini cuma kontestan. Dayon ini nggak ada salah apa-apa gitu. Tapi dikarenakan apa yang dilakukan oleh Mnet, yang disalahkan pasti Dayonnya. Cukup miris juga loh guys. Kalian mungkin menganggap bahwa Dayon ini adalah anak emas, tapi kalian tahu nggak apa yang terjadi sebelumnya? Dayon itu juga mendapatkan diskriminasi loh guys. Jadi pada episode Girls Planet yang ditayangkan pada Jumat tanggal 20 Agustus atau episode ketiga, Mnet ini juga menuai kritikan dari netizen. Jadi selama menjalani sebuah misi, salah satu dari dua tim Korea Selatan itu bersiap untuk membawakan cover lagu yang How You Like That Blackpink di depan para master. Nah, mengikuti pernyataan sebelumnya, sang vokalis membagikan komentar yang mungkin seolah membongkar diskriminasi terhadap Kim Dayon. Tim Handil ternyata mengatakan, itu sebabnya kami tidak sengaja menempatkan trainee Kim Dayon di top 9. Itu karena kami merasa bahwa kamu akan masuk ke sana pada akhirnya. Dan mendengar penuturan master tersebut, Kim Dayon langsung diterpa gelombang emosi dan akhirnya menangis. Kim Dayon pun meminta maaf dan menjelaskan alasannya kenapa dia itu menangis. Dia merasakan beban yang sangat besar setelah tidak berada di peringkat 9 besar selama putaran pertama. Namun setelah mendengar komentarnya, dia merasa sedikit emosional dan akhirnya pun menangis. Momen ini ramai membuat netizen berpikir bahwa Kim Dayon telah menerima diskriminasi terbalik dari Mnet. Meskipun ini mungkin merupakan pertunjukan survival internasional, panel master semuanya orang Korea Selatan dan acaranya difilmkan di Korsel. Karena pengaruh Korea yang jelas, netizen percaya bahwa mungkin ada tindakan diskriminasi terbalik yang halus terhadap trainee dari Korea. So, gimana pendapat kalian tentang hal yang satu ini? Langsung saja sampaikan di kolom komentar. Dan program dari Girls Planet 999 juga akan segera berakhir. Dan mendekati final, kita di sini merasakan atmosfer yang begitu panas dari program tersebut. Karena kita juga akan melihat siapa yang akan didebutkan. Dan singgung kalian tahu nggak? Ada teori yang mengatakan bahwa sebenarnya yang akan debut itu adalah 12. Hal itu dikarenakan yang satu ini. Coba kalian lihat. Oke, sebenarnya kalau dari video yang telah dibuat oleh penggemar tadi, aku sih merasa kayaknya emang benar akan 12 deh. Jujur, aku secara pribadi merasa bahwa kalau 9 doang yang didebutin, itu kayak nggak cukup banget. Harusnya 12 sih. Itu menurut aku loh guys. Karena sayang banget
itu trainingnya udah pada oke banget. Kalian lihat kan Aijuan juga 12 membernya, masa sih untuk Girls Planet ini nggak bisa 12? Ayo dong 12 aja debutin, karena kayak untuk milih 9 orang tuh sulit banget. Kalau kalian sendiri gimana nih? Udah punya picknya masing-masing? Langsung aja sampaikan di kolom komentar. Oke cukup sekian aja untuk hari ini. Aku mohon maaf nih sekali lagi kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada kesalahan informasi, jangan sungkan-sungkan untuk koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time di video berikutnya. Thanks for watching. Annyeong. Kamsahamnida. Goodbye.